Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik, kita ketemu lagi di pertemuan ke-10. Kali ini kita akan membahas tentang strategi lokasi. Oke. Strategi lokasi. Oke, teman ke-10. Jadi sebenarnya kalau misalkan di berbagai perusahaan itu penting banget mengenai strategi lokasi ini, pemilihan lokasi. Kenapa sih kok penting? Karena suatu perusahaan itu mereka menempatkan kegiatan operasional mereka berdasarkan pilihan baik biaya, baik lokasi, kedekatannya dengan supplier, dengan customer, dan yang lainnya. Maka pada saat nanti akan mengambil sebuah keputusan, seorang manajer harus menentukan sesuatu hal yang bisa dipertimbangkan dalam pemilihan strategi lokasinya. Misalkan dalam kondisi pilihan lokasi, misalkan dia bisa saja tidak pindah. Yang pertama tidak pindah, tapi memperluas fasilitas yang ada. Kemudian mempertahankan lokasi yang sekarang, juga menambah fasilitas lain di tempat yang lain yang berbeda. Bisa juga yang ketiga, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi yang lain yang berdasarkan suatu analisis tertentu. Oke, jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Ini sih ya, jadi gambarannya, misalkan gini, kenapa sih pabrik gula misalkan kalau di Malang tempatnya di daerah Kebonagung atau sebelah mendekati ke Gondang Legi di pabrik gula Krepet, kenapa tempatnya di situ, kenapa nggak di tengah kota ataupun di misalkan di Selorejo atau di Pujon misalkan, kenapa kok di Kebonagung dan juga Krepet? Karena memang dasarnya dia mendekati supplier, jadi dia bisa lebih dekat dengan pemasok-pemasok atau lebih dekat dengan perkebunan tebu misalnya. Karena seperti itu salah satu faktor pertimbangan strategi lokasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mengaruhi lokasi. Misalnya nih, yang pertama ada produktivitas tenaga kerja, kemudian ada nilai tukar dan resiko mata uang, kemudian ada biaya. Ini sikap ini maksudnya dari politik, kemudian pemerintahan dan juga budaya. Kemudian ada kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan supplier, kedekatan dengan pesaing. Ini salah satu kenapa sih perusahaan itu membuka pabrik di suatu daerah misalkan, karena alasan tertentu yang sudah dianalisis lebih jauh. Misalnya di produktivitas tenaga kerja. Jadi maksudnya ini adalah karyawan merupakan input yang paling penting bagi perusahaan. Jadi SDM itu merupakan faktor yang paling utama di suatu operasional perusahaan. Maka kita pasti pernah dengar yang namanya kenaikan UMK, misalkan salah satu provinsi dengan provinsi yang lain berbeda. Misalkan di Surabaya sekarang sudah 4 juta, kemudian di paling kecil di Jawa Timur, di Ponorogo mungkin atau Ngawi mungkin hanya 1 sampai 1,5 juta saja. Maka perusahaan-perusahaan yang berada di Surabaya dia akan mengeluarkan biaya gaji, beban gajinya lebih tinggi daripada jika perusahaan itu berada di Ngawi atau Ponorogo. Akan tetapi tidak semuanya tidak semuanya berpatokan pada tenaga kerja yang murah, karena berbeda. Kalau tenaga kerja yang murah produktivitasnya dipertanyakan. Misalkan nih di suatu daerah kota A, misalkan daerahnya agak terpencil, di sana memang UMK-nya jauh lebih murah, misalkan di bawah 1 juta atau 900 misalkan katakan. Oke lah, bagi perusahaan dia akan mengeluarkan biaya tenaga kerja atau beban gajinya kecil banget, 900 per karyawannya. Akan tetapi belum tentu tingkat SDM-nya, kemampuannya itu bisa sama dengan yang ada di Surabaya di kota, atau dengan UMK yang jauh lebih tinggi. Itu akan berbeda. Maka ada pertimbangan-pertimbangan yang lain selain tenaga kerja. Oke,
Selanjutnya nilai tukar dan risiko mata uang. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan yang global yang memiliki cabang atau memiliki perusahaan anak perusahaan yang ada di negara lain, itu akan mempertimbangkan nilai tukar ini. Misalkan biasanya ada yang memilih nilai tukarnya terhadap dolar jauh lebih rendah agar dia ketika ekspor mendapat selisih kurs yang menguntungkan buat dia. Itu salah satu alasan mempertimbangkan suatu lokasi dari segi nilai tukar dan risiko mata uang. Kemudian biaya. Nah, biaya ini biasanya di sini di bagian Netherlands dia menyebutkan ada tangible cost sama intangible cost. Biaya yang berwujud dan biaya yang tidak berwujud. Ini biasanya tentang apa? Tenaga kerja, biaya bahannya, kemudian pelayanannya, kemudian biaya pajaknya, dan juga kalau yang intangible itu biasanya yang kualitas pendidikannya seperti apa, kemudian apa ya karakteristik SDM di sana sebagai calon karyawan seperti apa, dan juga standar hidup di suatu lokasi itu yang biaya-biaya nggak kelihatan secara nyata. Ini jadi pertimbangan juga. Kemudian risiko politik, nilai dan budaya atau sikapnya. Nah, biasanya kalau kita mau membuka perusahaan, kalau perusahaan mau ekspansi ke cabang yang lain atau membuat anak perusahaan di daerah yang lain, pasti ada apa ya? Ada pertimbangan-pertimbangan ini. Hal yang penting, politiknya, kondisi politiknya di sana seperti apa, nilai dan budayanya seperti apa. Jangan-jangan kalau kita produktivitas tenaga kerjanya bagus nih di sana, biayanya juga bagus, bisa kita kontrol, lokasinya keren, oke, wah enak nih kita di sana. Tapi ternyata di sana sering terjadi demonstrasi, kemudian demonya anarkis, misalkan merusak semua fasilitas. Maka ini akan jadi pertimbangan. Oke, sebenarnya di sana menguntungkan, tapi kita beresiko nih, tiba-tiba truk kita dirusak oleh massa gitu atau oknum-oknumnya. Nah, ini jadi pertimbangan juga. Kemudian kedekatan dengan pasarnya. Jadi banyak perusahaan yang secara sengaja memilih lokasi operasionalnya dekat dengan konsumen. Nah, seperti restoran, salon, atau yang lain memang dekat dengan pasarnya. Kayak misalkan kafe-kafe di Malang gitu, biasanya dia berada di kota atau di lingkungan mahasiswa karena mayoritas konsumennya, mayoritas customernya adalah mahasiswa. Loh, kalau tapi ada juga Pak tempat makan atau kafe-kafe yang berada di pinggir sawah atau di bawah gunung gitu. Oke, berarti itu berhubungan dengan desain barang dan jasanya atau desain produknya. Karena yang mereka jual nggak hanya minuman atau makanannya, tapi mereka menjual bagaimana orang datang ke sana dengan menikmati hidangan dan juga menikmati pemandangan. Nah, itu salah satu jadi pertimbangan. Kemudian kedekatan dengan supplier. Oke. Nah, contohnya seperti tadi pabrik gula berada di dekat perkebunan tebu misalnya. Karena salah satu alasannya ya biar dekat supplier mensuplai barang-barangnya atau bahan-bahannya. Ada juga nih salah satu contohnya, misalkan ada kalau kenal Indolacto. Indolacto salah satu perusahaan yang memproduksi susu, jadi bahan bakunya salah satunya adalah susu sapi perah itu dari masyarakat. Nah, Adik pasti tahu yang namanya ada banyak sekali yang jualan susu sapi di Pujon, kemudian di daerah Tumpang juga ada. Nah, posisinya pabrik Indolacto salah satunya ini ada di mana itu, di Purwodadi, Pasuruan. Nah, kenapa lokasinya di situ? Salah satu pertimbangannya ada nih nggak jauh nih ya, kalau misalkan pemasok susu sapi perah itu mau mitorkan ke sana karena dekat di sana. Sama juga di daerah Gunung Kawi di sana juga ada pabrik yang bergerak di bidang yang sama. Kenapa? Karena di sana banyak peternak sapi perah. Jadi lebih dekat untuk produksi di sana. Salah satunya itu. Kemudian jika dianalisis lagi, karena di sana produktivitas atau tenaga kerjanya dan juga upah minimum
di sana itu jauh lebih rendah. Maka dari segi kedekatan dengan supplier oke, kemudian dari segi produktivitas tenaga kerja dan biaya-biaya juga oke. Maka pertimbangannya oke, kita buat di sana, kita buat pabrik di sana untuk operasional. Oke. Nah, kedekatan dengan pesaing. Nah, ini juga ada beberapa yang asik nih. Misalkan ada beberapa perusahaan, contohnya Indomaret dengan Alfamart. Kenapa sih Pak? Kok misalkan ada Indomaret dan Alfamart itu lokasinya saling berhadapan atau saling berseberangan atau bersampingan? Pasti nggak bisa jauh. Salah satunya adalah karena kalau misalkan dekat dengan pesaingnya seperti itu, maka riset-riset produknya itu jauh lebih mudah, atau konsumen juga bisa memilih dari salah satunya bisa memilih karena lokasinya juga dekat. Ini biasanya juga bisa toko retail kayak gitu, kemudian yang berhubungan dengan sumber daya alam. Atau misalkan oke, kita lanjut. Atau misalkan nih sumber daya alam, contoh di Pandaan misalkan, karena di sana dekat dengan sumber air. Oke, kita lanjut. Kedekatan dengan pesaing sudah. Lokasi yang ideal. Jadi secara kalau kita orang keuangan menentukan lokasi yang ideal itu ya lokasi yang bisa memberikan total biaya produksinya rendah, tapi keuntungannya secara maksimal. Nah, dari segi biayanya rendah bisa kita kontrol, kemudian dari segi kedekatan dengan supplier, kedekatan dengan konsumen, kedekatan dengan pasar itu bagus, maka lokasi itu adalah suatu lokasi yang ideal misalkan. Nah, dalam menentukan lokasi yang ideal, ini ada beberapa cara atau beberapa metode. Yang pertama, metode pemeringkatan faktor, kemudian ada metode analisis titik impas lokasi, kemudian ada metode pusat gravitasi, ada metode transportasi. Nah, metode pemeringkatan faktor. Jadi menentukan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenai biaya yang sulit dievaluasi. Faktor yang dipertimbangkan bisa faktor yang berdasarkan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif yang dianalisis dengan cara tertentu. Misalkan di contoh ini kita membuat tentang beberapa faktor tenaga kerja, kemudian pendapatan per kapita, kemudian bagaimana pajaknya, membandingkan lokasi satu dengan lokasi yang lainnya. Kira-kira skornya seperti apa? Nah, itu jadi pertimbangan kita untuk menentukan suatu lokasi operasional perusahaan yang ideal. Kemudian metode titik impas lokasi. Jadi penggunaan analisis yang berdasarkan biaya volume produksi untuk memperbandingkan hal-hal yang ekonomis terhadap alternatif lokasi. Biasanya tujuannya dari analisis ini mencari lokasi dengan biaya yang semakin kecil gitu. Kemudian ada metode pusat gravitasi. Jadi teknik matematis juga digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik dari satu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau beberapa daerah. Jadi terpusat. Kemudian ada metode transportasi. Jadi ini pertimbangannya adalah dalam hal bagaimana distribusinya nanti. Oke, salah satunya penentuan suplai yang cukup untuk beberapa lokasi tujuan dari beberapa sumber tertentu pada biaya yang rendah. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini ada tugas nih buat adik-adik semuanya. Jadi tugasnya gampang banget. Saya kira adik-adik bebas mencari dimanapun contoh salah satu perusahaan.
bisa yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, atau dimanapun adik-adik bisa cari, tentukan salah satu saja, kemudian cari tahu bagaimana profilnya, bagaimana letak lokasi perusahaan tersebut. Kira-kira misalkan kalau di Indonesia letaknya di mana? Di Kalimantan. Atau di Kalimantan. Kemudian yang ketiga, berikan argumentasi Anda kenapa perusahaan tersebut memiliki lokasi untuk operasional di sana. Jadi udah ditentukan, udah pilih perusahaan tertentu, kemudian cari tahu profil dan letak lokasinya, misalkan di Kalimantan. Oke. Kalau di Kalimantan, kaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Kira-kira kenapa sih perusahaan tersebut kok di Kalimantan? Karena di sana banyak kebun sawit, Pak, atau analisis-analisis yang berkaitan dengan beberapa faktor tadi. Kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya kira cukup. Kalau ada salah kata, saya maaf. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.